Setelah berbicara dengan ayahnya, Lisa menutup telepon kemudian tersenyum tersipu-sipu malu. Entah mengapa, sesekali dia pun sebenarnya teringat dengan Hilmi. Baginya, meskipun Hilmi sangat mengesalkan, tapi Hilmi juga sangat menyenangkan. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, tanpa sengaja Lisa melihat Hilmi sedang berdiri tak jauh darinya dan terus memandangnya dari luar. Lisa tidak ingin Hilmi mengetahui bahwa dia juga sedang melihat Hilmi dari dalam mobil. Akhirnya Lisa pergi melaju dengan mobilnya, sementara Hilmi hanya tersenyum melihat kepergian Lisa. Keesokan harinya setelah ayah Lisa kembali dari luar kota, Lisa melihat ayahnya bersiap-siap meninggalkan kantornya. "Ayah, mau pergi kemana?" tanya Lisa. Ayah Lisa berkata sambil menyentuh wajah anaknya. "Ayah sudah membuat janji dengan Hilmi untuk bertemu hari ini." Mendengar perkataan ayahnya menyebut nama Hilmi, entah mengapa, tiba-tiba jantung Lisa terasa berdebar kencang. Melihat Lisa bertingkah aneh, ayah Lisa kembali berkata, "Ada apa, Nak?" Dengan wajahnya yang sedikit memerah, Lisa tertunduk lalu berkata kepada ayahnya, "Tidak ada apa-apa, Ayah." Ayah Lisa tersenyum menggodanya. Tetapi ayah lihat saat ayah menyebut nama Hilmi, wajahmu terlihat memerah seperti itu. Apakah ini adalah sebuah tanda? Lisa menatap ayahnya lalu kembali tertunduk. Apa yang ayah katakan? Memangnya tanda apa yang ayah maksud? Ayah membuatku malu saja. Ayah Lisa tersenyum lalu berkata, "Ayah merasa anak gadis ayah ini sedang jatuh cinta." Lisa tertunduk kemudian berkata, "Ayah." Ayah Lisa tersenyum lalu merangkul Lisa. "Apakah kamu mau ikut dengan ayah?" Lisa langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, ayah, aku tidak akan ikut. Ayah saja yang pergi menemuinya." Ayah Lisa sedikit memaksa. "Ayolah sayang, ikutlah dengan ayah." Karena ayahnya memaksa, akhirnya Lisa ikut dengan ayahnya menemui Hilmi. Pertemuan itu kembali dilakukan untuk membicarakan masalah kerjasama di antara perusahaan Ilmi dan juga ayah Lisa yang sudah direncanakan oleh Bima sebelumnya. Setibanya mereka di sebuah kafe, terlihat Hilmi yang sudah menunggu mereka langsung berdiri. Ketika melihat kedatangan Lisa bersama dengan ayahnya, Hilmi tersenyum dan memberi salam kepada ayah Lisa. Namun sedikit tersipu ketika menatap Lisa yang juga sedang menatapnya, namun dengan cepat tertunduk. Hilmi kemudian mempersilahkan Lisa dan ayahnya untuk duduk. Hilmi terlihat tidak begitu fokus mendengar percakapan ayah Lisa. Tetapi Hilmi lebih fokus memperhatikan Lisa yang hanya duduk diam di samping ayahnya. Hilmi merasa ada yang sedikit berbeda pada diri Lisa. Dia tak seperti biasanya yang begitu galak pada Hilmi. Tetapi kali ini, Lisa terlihat lebih kalem. Ayah Lisa begitu mengerti apa yang terjadi di antara Hilmi dengan Lisa. Hilmi dan Lisa tidak dapat menyembunyikan perasaan mereka. Ayah Lisa melirik Hilmi dan Lisa secara bergantian. Saat dalam perjalanan pulang, ayah Lisa juga sesekali melirik Lisa yang memandang keluar melalui kaca mobilnya terus tersenyum.
Ayah Lisa kembali tersenyum bahagia. Sejak saat itu, ayah Lisa seringkali mengajak Lisa ikut bersama ketika ada pertemuan dengan Hilmi. Bahkan ayah Lisa seringkali mengajak Hilmi untuk makan malam bersama di rumahnya. Mungkin ayah Lisa bermaksud untuk membuat hubungan Hilmi dan Lisa semakin dekat. Suatu malam sebelum Hilmi memasuki rumah Lisa, Hilmi berkata kepada ayah Lisa yang menyambutnya di pintu, "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, Ibu Lisa di mana? Ini kedua kalinya saya datang ke sini, tetapi saya belum pernah melihatnya." Ayah Lisa merangkul Hilmi dan mengajaknya masuk. Ibu Lisa sudah lama pergi. Dia sudah pergi ke tempat yang damai. Hilmi tertunduk. "Maaf Pak, saya..." Perkataan Hilmi belum selesai, ayah Lisa tersenyum. "Tidak apa-apa Hilmi," kata ayah Lisa. Setibanya mereka di ruang makan, di sana terlihat Lisa dan beberapa pelayan baru saja selesai menyiapkan makan malam di atas meja. Lisa tersenyum kepada ayahnya dan juga Hilmi. Ayah Lisa mempersilahkan Hilmi untuk duduk dan menikmati makanan yang telah disiapkan. "Setiap kali saya makan di sini, makanannya selalu enak. Pasti yang masak orangnya sangat ahli dalam bidang ini," ucap Hilmi, karena dia tahu benar Lisa ikut andil dalam membuat makanan-makanan itu. Perkataan Hilmi membuat Lisa tersipu malu. Ayah Lisa lalu berkata, "Tentu saja, karena semua makanan ini yang memasaknya adalah Lisa. Dia memang sangat pandai memasak. Sejak dia sekolah, Lisa sudah belajar memasak dari ibunya." Hilmi tersenyum. "Wah, kalau begitu, beruntung sekali laki-laki yang akan menikah dengannya." Ayah Lisa tertawa. Ya, Bapak rasa seperti itu Hilmi. Dan Bapak berharap laki-laki yang akan menjadi suaminya adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Setelah makan malam, ayah Lisa meninggalkan Hilmi seorang diri di ruang tamu. "Hilmi, maaf, Bapak harus menerima telepon dulu," kata ayah Lisa saat teleponnya berdering. "Oh ya Pak, silahkan," kata Hilmi. Tidak lama kemudian Hilmi melihat Lisa sedang berdiri tak jauh darinya. Hilmi memberi kode pada Lisa agar Lisa duduk di dekatnya. Namun Lisa pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh Hilmi. Hilmi kemudian mendekatinya. "Hai," kata Hilmi. Lisa menatap Hilmi. "Apakah kamu mengenalku?" Hilmi tersenyum. "Apakah menurutmu gadis yang selalu aku temui semudah itu aku lupakan?" Lisa hanya tersenyum. Hilmi kembali berkata, "Tapi aku hanya merasa sedikit heran karena gadis itu terlihat berbeda." Lisa mengerutkan keningnya menatap Hilmi. "Berbeda apanya?" Hilmi menatapnya. "Wanita itu dulunya sangat galak, tapi sekarang dia terlihat lebih kalem," kata Hilmi membuat Lisa tertunduk. Lisa menatap Hilmi yang berdiri begitu dekat dengannya. "Kamu sendiri? Kenapa selalu datang ke rumahku? Jangan bilang kamu berusaha mengambil hati ayahku."
Hilmi kembali tersenyum dan menatap Lisa dalam. Aku hanya sedang memenuhi undangan makan malam ayahmu. Tidak lebih daripada itu. Lisa tidak percaya dengan perkataan Hilmi. Benarkah? Tapi perkataan Lisa belum selesai. Hilmi segera berkata, "Jangan bilang apa. Jangan bilang kamu berpikir aku mencintaimu." Lisa menatap Hilmi tajam. "Apa? Tentu saja tidak. Aku..." Lisa terlihat bingung untuk melanjutkan perkataannya. Hilmi lalu berkata, "Jangan-jangan kamu..." Lisa kembali menatap Hilmi tajam. "Jangan-jangan apa? Apa yang akan kamu katakan?" Hilmi menatap langit-langit, lalu berbisik pada Lisa, "Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padaku." Dengan perasaan kaget dan kesal, Lisa langsung mencubit perut Hilmi, membuat Hilmi terperanjat. "Aduh," kata Hilmi. Lisa kemudian berlari menjauhi Hilmi sambil tersenyum. Hilmi pun tahu akan hal itu, tersenyum melihat kepergian Lisa. Saat menaiki anak tangga, Lisa berhenti dan melihat Hilmi yang sedang tersenyum padanya, lalu mengedipkan matanya pada Lisa. Lisa tersenyum dan kembali berlari memasuki kamarnya. Lisa tidak dapat menyembunyikan perasaan bahagianya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Lisa telah jatuh cinta pada Hilmi. Hilmi kembali duduk di kursi tamu dan terus tersenyum mengingat Lisa. Tidak lama kemudian ayah Lisa menghampiri Hilmi. "Maaf Hilmi, Bapak sedikit lama." Hilmi tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak." Sementara Bima yang baru saja bangun tidur terlihat kaget karena dia tidak melihat Aira di sekitarnya. Bima kemudian beranjak dari tempat tidurnya dengan cepat untuk mencari Aira di sekitar penginapan mereka. Namun Bima tak juga menemukan Aira. Bima mulai merasa khawatir dan panik. Bima yang merasa kelelahan mencari Aira beristirahat sejenak. "Ya Tuhan, kemana perginya Aira? Kenapa dia tidak ada di sekitar sini?" batin Bima sambil melihat ke sekeliling. Setelah beristirahat, Bima kembali mencari Aira, namun tak juga dia temukan. Hingga Bima memutuskan untuk kembali ke penginapannya dengan perasaan tak karuan. Bima berkali-kali mencoba menghubungi nomor telepon Aira, namun nomor telepon Aira tidak dapat dihubungi. Bima semakin panik mencoba kembali mencari Aira dan meminta tolong kepada siapapun dengan menunjukkan foto Aira agar memberi kabar apabila ada yang melihat keberadaan Aira. "Kemana kamu pergi, Aira? Kenapa pergi tanpa memberitahuku? Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus aku lakukan?" batin Bima. Bima yang sudah kelelahan kembali beristirahat sejenak di lobi penginapannya. Di saat itu, tiba-tiba seseorang menepuknya dari belakang.